Malah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Yang saya hormati para romo yang bertugas dalam doa penempatan Abu pada kesempatan pagi hari ini, dan keluarga almarhum Bapak almarhumah Ibu Lili Sukantio. Pertama-tama saya ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Lili. Sudah menjadi upaya yang dilakukan oleh keluarga sebagai tanggung jawab kepada istri di saat sakit, memberikan cara yang terbaik yaitu melakukan pengobatan. Namun ternyata ikatan karma Ibu Lili dengan keluarga, dengan suami, dengan anak sampai di sini. Inilah ikatan karma dalam kehidupan saat ini yang harus Anda jalani. Apabila nanti ikatan karma itu masih kuat, Ibu Lili bisa masuk lagi dalam keluarga ini, nanti bisa sebagai cucu atau cicit apabila ikatannya masih kuat. Jadi yang mempersatukan kita itu adalah ikatan-ikatan karma yang pernah kita perbuat dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu. Dan sebagai rasa hormat kepada beliau, terutama bekas sisa jasmaninya akan ditempatkan di wihara ini, balai kenangan ini, untuk jadikan objek penghormatan kepada suami maupun kepada anak maupun nanti cucu dan cicit di tempat ini, sebagai balai kenangan bahwa kita mempunyai leluhur-leluhur yang disimpan di tempat ini. Tempat ini di samping sebagai tempat penyimpanan abu, sebagai kenangan-kenangan keluarga, dan juga sebagai tempat pendidikan moral bagi generasi-generasi berikutnya, bahwa adanya kita itu karena adanya leluhur, maka sudah selayaknya dan sepatasnya kita memberikan penghormatan yang cukup, yang layak kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Di samping sebagai tempat penghormatan, tentunya kita juga mendoakan sekiranya almarhumah belum terlahir di alam bahagia, alam surgawi, dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh tim doa, oleh keluarga yang ditinggalkan, akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Kita dalam beberapa hari bersama-sama memanjatkan doa mitaba. Di dalam janji beliau, Buddha Mitaba mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha Amitabha, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau di tengah-tengah keluarga maupun di tempat manapun, akan segera mendorongnya arwah beliau untuk menempati tempat yang lebih berbahagia. Keluarga yang saya hormati, di samping tempat ini sebagai tempat penitipan abu, namun juga tempat ini juga tempat membabarkan dharma, terutama dharma ajaran Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Diharapkan dengan penjelasan dharma yang memadai tentang kematian, keluarga-keluarga yang baru saja maupun yang telah lama ditinggal kepergian salah satu anggota keluarga karena meninggal, bisa memahami hukum kesunyataan, bisa memahami hukum ketidakkekalan. Karena sekalipun kita sudah beragama Buddha, tidak sedikit ketika menerima perubahan, ketika menerima hukum ketidakkekalan kematian adalah salah satu anggota keluarga, kita tidak bisa menerima. Orang yang tidak bisa menerima dalam tingkatan yang parah itu bisa menyebabkan stres. Dicontohkan ajaran-ajaran Sang Buddha yang bisa dipakai untuk menyembuhkan penderitaan-penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, dicontohkan, ditulis, diabadikan di dalam kitab suci. Disebutkan ada seorang ibu yang bernama Patacara.
Dia bukan saja kehilangan satu keluarga, dua keluarga, namun semua keluarganya itu habis karena kematian dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya, yang pertama ketika dia berjalan bersama suaminya dan kedua anaknya, dia melewati semak-semak. Ternyata di situ ada ular kobra, ular berbisa menggigit suaminya. Seketika itu juga meninggal suaminya, mati karena gigitan ular kobra, ular berbisa ini. Sebagai seorang istri pasti dia sedih sekali. Tulang punggung keluarganya itu mati. Kemudian dia membawa anaknya, harus menyeberangi di sebuah sungai. Kemudian anak ini karena bebannya berat, ya, satu persatu, ya, rencana satu persatu. Yang pertama anak yang masih kecil, ya, itu digendong, yang agak besar ditaruh di pinggir sungai. Kemudian ketika melewati sungai di tengah-tengah yang arusnya deras, ya, kemudian ada burung pemakan bangkai mendekati anak yang baru besar yang ditaruh di tepi sungai tadi. Dia melambai-lambaikan tangan untuk mengusir burung tadi. Pikiran anaknya, ibunya memanggil untuk ikut menyeberang. Ternyata anak tadi yang digendongan juga hanyut, ya, di bawah arus derasnya air sungai. Kemudian anak yang di pinggir tadi juga ikut nyegur, ya, di sungai. Jadi dia kehilangan hampir bersamaan kedua anaknya. Kemudian dia seorang diri pulang ke rumah orang tuanya. Setelah di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan belum sampai rumah, dia ketemu seseorang yang baru saja melayat, ya, melayat di orang tuanya ini. Kedua orang tuanya juga meninggal dalam waktu yang bersamaan. Bisa kita bayangkan seorang ibu, ya, kehilangan seluruh anggota keluarganya, pasti stres berat. Kita tidak bisa membayangkan. Jadi pelajaran ini, cerita Patacara ini hendaknya juga sebagai bentuk penghiburan bagi keluarga Anda saat ini. Anda masih beruntung baru saja kehilangan satu keluarga, seorang mama. Ada yang lebih parah lagi, ada yang lebih berat lagi, harus nanggung kesedihan karena ditinggal oleh semua anggota keluarga. Di tengah-tengah keputusasaan, penderitaan yang begitu hebat, kemudian Sang Buddha datang memberi nasihat. Nasihatnya sebetulnya sederhana, bisa diterima kita juga, ya. Nasihatnya Sang Buddha bahwa di India itu sudah ada satu keyakinan dari zaman dulu bahwa seseorang itu ada tumimba lahir. Sebelum hidup saat ini pernah mengalami kelahiran-kelahiran yang lalu. Kita umat Buddha juga harus mempercaya itu ada kelahiran yang lalu. Sebelum saat ini kita bisa hidup saat ini, sudah kita pernah lahir jadi orang atau jadi makhluk apapun dan kelahiran-kelahiran yang lalu. Sang Buddha mengatakan, kamu kehilangan anggota keluarga bukan saja kehidupan saat ini saja. Sudah puluhan bahkan ratusan dalam banyak kelahiran-kelahiran yang lalu. Kamu mengalami kesedihan, penderitaan karena berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu orang-orang dekat. Menyadarkan untuk apa gunanya saya setiap saat ternyata pernah kehilangan orang-orang yang saya cintai. Kemudian menyadarkan Patacara ini bukan sadar bisa menerima kematian orang-orang dekatnya, namun bisa mencapai tingkat spiritual. Dia mencapai tingkatan Sotapanna, kesucian pertama, ya. Kemudian cerita yang lain, ya, kisah Gotami. Dia kehilangan anak tunggalnya. Dia juga stres berat. Dia mengira bahwa kehilangan anggota keluarga anaknya hanya berlaku bagi dirinya. Keluarga yang lain belum pernah mengalami penderitaan. Sang Buddha menyadarkan bahwa kamu kehilangan anak itu juga pernah kelahiran-kelahiran yang lalu dan juga sudah menjadi hukum alam. Saudara-saudaramu, semua orang, semua keluarga, satu persatu itu juga akan ditinggal kematian oleh orang-orang dekat. Menyadarkan kisah Gotami pun akhirnya mencapai tingkat kesucian juga. Kemudian ada kisah Wisaka. Dia kehilangan cucunya,
Padahal dia anaknya banyak, ada 10 anaknya. 10 anak itu punya anak, cucu dan cicit-cicit. Dia kehilangan salah satu cucunya, dia pun tidak menerima, menangis. Kemudian Sang Buddha menasihati, bagaimana kalau cucumu satu persatu, ya setiap hari satu-satu meninggal, apakah kamu setiap saat harus nangis? Oh tidak, karena juga akan menyusahkan diri saya. Ya, jadi bermacam-macam cara Sang Buddha menjelaskan dhamma ajaran Sang Buddha, bagaimana umat Buddha bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga. Kemudian di kesempatan yang lain, untuk lebih mudah memahami ajaran Sang Buddha ini, Sang Buddha kadang-kadang menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang bisa diterima oleh umat. Contohnya Sang Buddha menggunakan gunung karang. Sekalipun gunung karang puncaknya besar menjulang ke angkasa, karena proses waktu, proses pengikisan itu juga akan hancur juga. Demikian pula kehidupan, segagah apapun, secantik apapun, setegas apapun, juga akan hancur juga karena kematian. Kemudian perumpamaan yang kedua, Sang Buddha menggunakan buah. Buah kalau setelah masak kemana? Akan jatuh juga. Kemudian Sang Buddha juga menggunakan keramik, ya, bahan-bahan yang dibikin dari keramik cepat atau lambat karena satu sebab juga hancur dan pecah juga. Demikian pula anggota keluarga kita saat ini pun juga tidak lepas dari hukum perubahan, hukum ketidakkekalan ini. Inilah kesempatan bagi kita menerima hukum kesunyatan ini. Yang ditangisi belum tentu menderita, ya, bisa sudah menikmati alam bahagia, alam surga dengan kebajikan-kebajikan yang diperbuat beliau semasa kehidupannya. Yang ditinggal kita tidak bisa menerima. Maka Sang Buddha mengatakan di dalam kitab suci, para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Ya, namun bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Sebetulnya bisa melalui proses latihan, perenungan. Maka di dalam agama Buddha ada objek meditasi itu ada 40. Dari 40 itu ada 10 objek yang berkaitan dengan kematian. Jadi luar biasa, ya. Jadi dari 40 itu ada 10. Jadi sepertiganya atau seperempatnya itu menjelaskan yang terkait dengan kematian. Ini untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwa perenungan akan kematian yang setiap saat datang kepada kita itu sangat penting sekali. Ya, maka Sang Buddha dalam beberapa kesempatan untuk menggunakan waktu dan kesempatan di saat bermeditasi, salah satunya objek kematian yang bisa datang kepada siapapun tanpa kecuali. Dengan kita merenungkan bisa memahami dan menyiapkan di mental kita akan kematian setiap datang setiap saat, memudahkan kita di saat ditinggal kematian kita tidak begitu parah untuk menerima kematian dari salah satu anggota keluarga. Inilah dhamma yang saya sampaikan, semoga bisa menambah pengertian, pemahaman, dan segera keluarga yang ditinggalkan merelakan sepenuhnya kepergian almarhumah Ibu Lili menuju alam yang lain. Kita ucapkan selamat jalan Ibu Lili, semoga dedikasimu untuk keluarga, untuk siapapun benar-benar akan segera mengkondisikan arwah untuk terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri, kita bersama-sama untuk menempatkan abu. Mohon salah satu keluarga atau yang lain untuk mengangkat sambil kita iringi dengan nempok. Ya. Oke, silakan. Bukunya ditaruh dulu. Fotonya kami. Namo Namo
Namo Ame. Foto kanan kiri. Foto kanan kiri. Namo Amitabha. Namo Udah, kita akhiri dengan menghormat di altar Buddha. Kita menghormat 3 kali dengan muka setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.